Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya M. Wahyudi Prayogi Wahidin dengan NIM 2006 09501022 dengan mata kuliah Teori Sosiologi Kritis dan dosen pengampu Pak Sofyan Tamrin SPD MPD. Pada kali ini saya akan menjelaskan atau membedah tokoh teori kritis dari Jürgen Habermas. Baik, langsung saja kita melangkah ke sketsa geografis dari Jürgen Habermas. Jürgen Habermas adalah seorang tokoh pemikir sosial yang lahir di Düsseldorf, Jerman 18 Juni tahun 1929. Dan keluarganya adalah kelas menengah dan agak tradisional. Ayah Habermas adalah direktur Kamar Dagang dan Industri. Pada usia belasan tahun awal, selama Perang Dunia II, Habermas dipengaruhi secara mendalam oleh perang. Berakhirnya perang membawa harapan dan kesempatan baru bagi banyak orang Jerman termasuk Habermas. Keruntuhan Nazisme membawa optimisme tentang masa depan Jerman. Tapi Habermas kecewa dengan kurangnya kemajuan dramatis pada tahun-tahun segera setelah perang. Dengan berakhirnya Nazisme, muncul segala ketersediaan jenis peluang intelektual dan buku-buku yang dulu dilarang bagi Habermas yang masih muda. Buku-buku itu termasuk literatur Barat dan Jerman, dan juga risalat-risalat yang ditulis Marx dan Engels. Di antara 1949 dan 1954, Habermas mempelajari sederetan luas topik termasuk filsafat, psikologi, literatur Jerman di Göttingen, Zurich, Bonn. Akan tetapi, tidak ada guru-guru yang termasyhur di sekolah-sekolah tempat Habermas belajar, dan sebagian besar berbahaya karena mereka telah mendukung kaum Nazi secara terang-terangan atau terus melaksanakan tanggung jawab akademiknya di bawah rezim Nazi. Habermas menerima gelar doktornya dari Universitas Bonn pada tahun 1954 dan bekerja selama 2 tahun sebagai jurnalis. Pada 1956, Habermas tiba di Institute for Social Research di Frankfurt dan berasosiasi dengan aliran Frankfurt. Sungguh, dia menjadi asisten riset bagi salah seorang anggota aliran satu yang paling terkenal, yaitu Theodor Adorno, dan juga seorang kolega institut itu, Wiegerhaus 1994. Meskipun aliran Frankfurt sering dianggap sangat koheren, itu bukan pandangan Habermas. Menurutnya, bagi saya tidak pernah ada suatu teori yang konsisten. Adorno menulis esai ini mengenai kritik kebudayaan dan juga memberi seminar-seminar mengenai Hegel. Dia menyajikan latar belakang Marxis tertentu, dan memang begitulah. Habermas dikutip di dalam Wiegerhaus 1994. Sementara dia berasosiasi dengan Institute for Social Research. Sejak awal Habermas memperlihatkan suatu orientasi intelektual yang independen. Sebuah artikel yang ditulis pada 1957 membuat dia bermasalah dengan pemimpin institut itu, Max Horkheimer. Habermas mendesak pemikiran kritis dan tindakan praktis, tetapi Horkheimer takut pendirian demikian akan membahayakan institut yang Horkheimer mengatakan tentang yang didanai secara publik itu. Horkheimer menganjurkan dengan kuat agar Habermas dipecat dari institut itu. Horkheimer mengatakan tentang Habermas, dia mungkin akan mempunyai karir yang bagus atau bahkan cemerlang sebagai seorang penulis di masa depan, tetapi dia hanya akan menyebabkan kerusakan yang sangat besar pada institut, dikutip dalam Wiegerhaus 1994. Artikel itu pada akhirnya
Artikel itu pada akhirnya dipublikasikan, tetapi bukan dengan bantuan institut dan nyaris tidak ada alasan kepadanya. Dan pada akhirnya Horkheimer memaksakan syarat-syarat yang mustahil pada karya Habermas dan Habermas pun mengundurkan diri. Selanjutnya Habermas versus para postmodernis. Jürgen Habermas mungkin bukan hanya teoritis sosial berkemuka masa kini, tapi juga pembela terkemuka modernitas dan rasionalitas dalam menghadapi serangan-serangan ide-ide yang diajukan oleh para postmodernis dan lainnya. Menurut Seidman, berbeda dengan banyak intelektual kontemporer yang telah memilih pendirian anti atau postmodernis, Habermas melihat struktur rasionalitas di dalam tatanan kembangan modernitas, sementara banyak intelektual sinis terhadap potensi emansipatoris modernitas. Habermas terus berkuku mengenai potensi utopis modernitas di dalam konteks sosial ketika keyakinan pada proyek pencerahan akan suatu masyarakat yang baik yang didorong oleh akal melihat harapan yang pudar dan berhala yang ditolak. Habermas tetap merupakan salah satu dari pendukung yang terkuat. Habermas melihat modernitas sebagai suatu proyek yang belum selesai, yang menyeratkan bahwa ada lebih banyak hal yang perlu dilakukan di dunia modern sebelum kita dapat mulai memikirkan tentang kemungkinan suatu dunia postmodern. Habermas membuat alasan bukan hanya untuk modernitas, tapi juga untuk melawan para postmodernis. Habermas memberikan beberapa kritik awal dalam sebuah esai Modernitas versus Postmodernitas. Yang mendapat pengakuan yang luas. Di dalam esai itu, Habermas memunculkan isu mengenai apakah dipandang dari sudut kegagalan-kegagalan abad ke-21, kita harus mencoba mempertahankan maksud-maksud pencerahan yang mungkin sayup, atau haruskah kita mendeklarasikan seluruh proyek modernitas adalah salah satu perkara yang pasti kalah. 1981 Habermas tentu saja tidak suka membuang proyek pencerahan atau dengan kata lain modernitas. Lebih tepatnya dia memilih untuk berfokus pada kesalahan-kesalahan orang-orang yang benar-benar menolak modernitas. Salah satu dari kesalahan-kesalahan yang paling penting ialah kesediaan mereka membuang ilmu, khususnya suatu ilmu mengenai dunia kehidupan. Pemisahan ilmu dari dunia kehidupan dan meninggalkannya kepada para ahli jika dilakukan bersamaan dengan penciptaan lingkungan-lingkungan otonom lainnya akan melibatkan penyerahan total proyek modernitas. Habermas menolak membuang kemungkinan pengertian yang rasional ilmiah atas dunia kehidupan dan juga kemungkinan untuk rasional dunia itu. Holub pada tahun 1991 telah memberikan tinjauan luas pada kritik Habermas yang paling penting terhadap kaum postmodernis. Pertama, kaum postmodernis samar-samar tentang apakah mereka sedang menghasilkan teori atau literatur yang serius. Jika kita memperlakukan mereka sedang menghasilkan teori yang serius, karya mereka menjadi tidak terpahami karena penolakannya untuk terlibat dalam kosakata yang sudah mapan secara institusional. Holub 1991. Jika kita memperlakukan karya para postmodernis sebagai literatur, maka argumen-argumen mereka mengorbankan semua kekuatan logis. Di dalam kasus yang manapun, nyaris mustahil menganalisis secara kritis karya para postmodernis secara serius karena mereka selalu mengklaim bahwa kita tidak mengerti kata-kata mereka atau usaha-usaha sastrawi mereka. Kedua, Habermas merasa bahwa kaum postmodernis digerakkan oleh sentimen-sentimen normatif, tetapi sentimen-sentimen itu disembunyikan dari pembaca. Oleh karena itu, pembaca tidak mampu mengerti sebenarnya siapa para postmodernis itu, mengapa mereka mengkritik masyarakat dari sasaran-sasaran mereka yang dinyatakan. Selanjutnya, sementara mereka menyembunyikan sentimen-sentimen normatif,
Kaum postmodernis secara terang-terangan menyangkal sentimen-sentimen demikian. Kurangnya sentimen yang terang-terangan menghalangi para postmodernis mengembangkan suatu praktis yang sadar diri yang ditujukan untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka temukan di dunia. Bedanya fakta bahwa sentimen-sentimen normatif Habermas atau komunikasi yang bebas dan terbuka adalah terang-terangan dan dinyatakan dengan jelas, membuat sumber kritik-kritiknya atas masyarakat jelas, dan ia memberi dasar bagi praksis politis. Ketika Habermas menuduh postmodernisme sebagai suatu perspektif penolakan yang gagal, membedakan fenomena dan praktik-praktik yang terjadi di dalam masyarakat modern. Contohnya, pandangan atas dunia yang didominasi oleh kekuasaan dan penguasaan tidak cukup alasan untuk mengizinkan analisis yang bermakna atas sumber-sumber penindasan yang nyata di dunia modern. Akhirnya kaum postmodernis dituduh mengabaikan hal yang dianggap Habermas sentral secara mutlak kehidupan sehari-hari dan praktik-praktiknya. Kekeliruan tersebut merupakan suatu kerugian ganda bagi para postmodernis. Di suatu sisi, mereka terhalang dari suatu sumber penting untuk pengembangan standar-standar normatif, terutama potensi rasional yang ada di dalam kehidupan sehari-hari adalah suatu sumber penting dari ide-ide Habermas mengenai rasionalitas komunikatif. Di sisi lain, dunia sehari-hari juga merupakan tujuan terakhir untuk karya di dalam ilmu-ilmu sosial, karena di sanalah ide-ide teoritis dapat mempunyai suatu dampak praktis. Selanjutnya kita melangkah ke ide-ide juga Habermas. Meskipun teori kritis mungkin sedang mengalami kemunduran, Jürgen Habermas dan teori-teorinya sangat hidup. Kutipan dari J. Bernstein, Brown and Gottman 2001, White 1995. Sebelum kita melangkah ke beberapa ide-idenya, kita harus memetakan dulu perbedaan pemikiran Habermas dengan Marx. Habermas berpendapat bahwa tujuannya ialah mengembangkan suatu program teoritis yang saya pahami sebagai suatu rekonstruksi materialisme historis. Habermas mengambil titik tolak Marx, yaitu potensi manusia, sifat spesies, kegiatan manusia yang berperasaan sebagai titik tolaknya sendiri. Akan tetapi Habermas berargumen bahwa Marx gagal membedakan di antara dua komponen khas secara analitis dari sifat spesies kerja atau tenaga kerja, tindakan rasional bertujuan, dan interaksi atau tindakan komunikatif, sosial atau simbolik. Dalam pandangan Habermas, Marx cenderung mengabaikan yang belakangan dan mereduksinya kepada kerja. Seperti yang dinyatakan Habermas, masalah di dalam karya Marx ialah reduksi tindakan spesies manusia menghasilkan sendiri kepada kerja. Oleh karena itu Habermas mengatakan, saya mengambil pembedaan fundamental di antara kerja dan interaksi sebagai titik tolak saya. Di semua tulisannya Habermas mendasari karyanya pada pembedaan tersebut, meskipun dia paling cenderung menggunakan istilah tindakan rasional bertujuan kerja dan tindakan komunitif, yaitu interaksi. Di bawah judul tindakan rasional bertujuan, Habermas membedakan di antara tindakan instrumental dan tindakan strategis. Keduanya meliputi pengejaran kepentingan diri yang diperhitungkan. Tindakan instrumental melibatkan seorang aktor tunggal memperhitungkan secara rasional alat-alat terbaik untuk mencapai suatu tujuan. Tindakan strategis meliputi dua atau lebih individu yang mengordinasikan tindakan rasional bertujuan dalam pengejaran suatu tujuan. Tujuan tindakan instrumental maupun strategi adalah penguasaan instrumental. Habermas paling tertarik pada tindakan komunikatif yang di dalamnya adalah tindakan-tindakan para agen yang terlibat di koordinasi
bukan melalui perhitungan-perhitungan egosentrik kesuksesan, tetapi melalui tindakan untuk mencapai pengertian. Di dalam tindakan komunikatif, para peserta pertama-tama tidak berorientasi pada keberhasilannya sendiri. Mereka mengajar tujuan-tujuan individualnya di bawah kondisi yang membuat mereka dapat mengorganisasikan rencana-rencana tindakan mereka berdasarkan definisi-definisi situasi yang lazim. Habermas 1984. Sementara tujuan tindakan rasional bertujuan ialah mencapai suatu tujuan, yaitu tujuan tindakan komunikatif ialah mencapai pemahaman komunikatif. Jelaslah, ada suatu komponen pembicara yang penting di dalam tindakan komunikatif. Akan tetapi, tindakan tersebut lebih luas daripada pembicara yang mencakup tindakan-tindakan berbicara atau ungkapan-ungkapan nonverbal yang sepadan. Poin utama perbedaan pendekatan Habermas dari Marx ialah Habermas berargumen bahwa fenomena manusia yang paling khas dan paling meresap adalah tindakan komunikatif, bukan tindakan rasional bertujuan atau kerja. Tindakan komunikatiflah fondasi semua kehidupan sosio-kultural dan juga semua ilmu manusia. Sementara Marx terdorong berfokus pada kerja, Habermas terdorong berfokus pada komunikasi. Marx tidak hanya berfokus pada kerja, dia menjadikan kerja yang bebas dan kreatif atau sifat spesies sebagai tolak ukur untuk menganalisis secara kritis kerja di dalam berbagai epos historis, khususnya kapitalisme. Habermas pun mengadopsi suatu tolak ukur, tetapi di ranah komunikatif, bukan di ranah tindakan rasional bertujuan. Tolak ukur Habermas adalah komunikasi yang tidak berubah bentuk atau understated communication, komunikasi tanpa paksaan. Dengan tolak ukur tersebut, Habermas mampu menganalisis secara kritis komunikasi yang berubah bentuk. Habermas memerhatikan struktur sosial yang menyelewengkan komunikasi, persis seperti Marx memeriksa sumber-sumber struktural penyelewengan kerja. Meskipun mereka mempunyai tolak ukur yang berbeda, baik Habermas maupun Marx mempunyai tolak ukur, dan itu memungkinkan mereka terhindar dari relativisme dan memberi penilaian tentang berbagai fenomena historis. Habermas kritis terhadap para teoritisi, khususnya Weber, dan para teoritisi kritis terdahulu, karena mereka kekurangan tolak ukur semacam itu dan tergelincir ke dalam relativisme. Masih ada keserupaan lain di antara Marx dan Habermas dan tolak ukur mereka. Bagi keduanya, tolak ukur seperti itu tidak hanya menggambarkan titik tolak analitis mereka, tetapi juga tujuan politis mereka, yakni sementara bagi Marx tujuan adalah suatu masyarakat komunis, tempat kerja yang tidak berubah bentuk atau hakikat manusia akan ada untuk pertama kalinya. Bagi Habermas, tujuan politis adalah suatu masyarakat yang mempunyai komunikasi yang tidak berubah bentuk atau tindakan komunikatif. Dari segi tujuan yang segera, Marx mengusahakan pelenyapan rintangan-rintangan atau kapitalis bagi kerja yang tidak berubah bentuk, dan Habermas tertarik pada pelenyapan rintangan-rintangan bagi komunikasi yang bebas. Dalam hal tersebut, Habermas seperti teoritis kritis yang lainnya mendekati Freud dan melihat banyak keserupaan di antara apa yang dilakukan psikoanalisis pada level individual dan apa yang dianggap perlu dilakukan pada level masyarakat. Habermas melihat psikoanalisis sebagai teori mengenai komunikasi yang berubah bentuk dan berupaya kemungkinan individu berkomunikasi dengan cara yang tidak diselewengkan. Psikoanalisis berusaha menemukan sumber penyelewengan di dalam komunikasi individu, yakni rintangan-rintangan penindasan bagi komunikasi.
Melalui refleksi, psikoanalisis berusaha membantu individu mengatasi rintangan-rintangan tersebut. Demikian pula melalui kritik terapeutis, bentuk argumentasi yang membantu menjelaskan penipuan dari sistematik. Teoritisi kritis secara umum berusaha membantu orang untuk mengatasi rintangan-rintangan sosial bagi komunikasi. Secara umum berusaha membantu orang untuk mengatasi rintangan-rintangan sosial bagi komunikasi yang tidak berubah bentuk. Kemudian ada suatu analogi. Banyak kritikus menganggapnya analogi yang tidak sah. Di antara psikoanalisis dan teori kritis, psikoanalisis membantu pasien dengan cara yang banyak bersamanya dengan kritikus sosial dalam membantu orang-orang yang tidak mampu. Berkomunikasi secara memadai agar tidak cacat. Seperti halnya bagi Habermas, dasar masyarakat ideal masa depan bagi Habermas ada di dalam dunia kontemporer, yakni bagi Marx unsur-unsur sifat spesies ditemukan di dalam kerja di dalam masyarakat kapitalis. Bagi Habermas, unsur-unsur komunikasi yang tidak berubah bentuk ditemukan di setiap tindakan komunikasi kontemporer. Berikut beberapa ide-idenya. Rasionalisasi. Ide Jürgen Habermas yang satu ini membawa kita kepada isu sentral rasionalisasi di dalam karyanya. Di dalam karya tersebut, Habermas dipengaruhi bukan hanya oleh karya Marx tetapi juga karya Weber. Dalam pandangan Habermas, sebagian besar karya sebelumnya berfokus pada rasionalisasi tindakan, rasional bertujuan yang telah menghasilkan pertumbuhan kekuatan-kekuatan produktif dan peningkatan di bidang pengendalian teknologis atau atas kehidupan. Bentuk rasionalisasi demikian adalah masalah utama, mungkin yang besar, di dalam dunia modern, sebagaimana bagi Weber dan Marx. Akan tetapi masalahnya terletak pada rasionalisasi tindakan rasional bertujuan, bukan pada rasionalisasi pada umumnya. Bagi Habermas, sebenarnya penangkal untuk masalah rasionalisasi tindakan, rasionalisasi bertujuan terdapat di dalam rasionalisasi tindakan komunikatif. Rasionalisasi tindakan komunikatif menghasilkan komunikasi yang bebas dari dominasi, komunikasi yang bebas dan terbuka. Di sini rasionalisasi meliputi emansipasi atau menghilangkan pembatasan-pembatasannya pada komunikasi. Disinilah karya Habermas yang sudah disebutkan sebelumnya mengenai legitimasi dan lebih umum mengenai ideologi dipadukan, yakni hal tersebut adalah dua penyebab utama komunikasi yang berubah bentuk. Penyebab yang harus dilenyapkan jika kita ingin mempunyai komunikasi yang bebas dan terbuka. Pada level norma-norma sosial, rasionalisasi demikian akan menghasilkan penurunan penindasan normatif dan kekakuan yang menghasilkan tingkatan di dalam keluasan individual dan reflektivitas. Pengembangan sistem normatif baru yang kurang membatasi atau tidak membatasi tersebut terletak di jantung teori evolusi sosialnya Habermas. Bukannya suatu sistem produktif. Rasionalisasi bagi Habermas menghasilkan suatu sistem normatif baru yang kurang menyelewengkan. Banyak orang menuduh Habermas menggunting akar Marxiannya dalam peralihannya dari level material ke level normatif. Kendati dia memandang tuduhan itu sebagai kesalahpahaman atas pendiriannya. Bagi Habermas, titik akhir revolusi tersebut ialah suatu masyarakat rasional. Rasionalitas di sini berarti penghilangan rintangan-rintangan yang mengubah bentuk komunikasi. Tetapi secara lebih umum itu berarti suatu sistem komunikasi tempat ide-ide disajikan dan dibela terhadap kritik secara terbuka. Kesepakatan yang tidak dipaksakan berkembang selama proses argumentasi. Untuk memahami hal itu dengan lebih baik, kita membutuhkan rincian lebih banyak atas teori komunikasi Habermas. Yaitu selanjutnya
teori komunikasi dari Habermas. Habermas membedakan antara tindakan komunikatif yang sudah didiskusikan sebelumnya dan wacana atau di diskurs. Sementara tindakan komunikatif terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, wacana adalah bentuk komunikasi yang dihilangkan dari konteks pengalaman dan tindakan yang strukturnya meyakinkan kita bahwa klaim-klaim penegasan validitas, rekomendasi atau peringatan yang diberi tanda kurung adalah tujuan satu-satunya diskusi. Bahwa para peserta, tema-tema dan sumbangan-sumbangan tidak dibatasi kecuali untuk menguji klaim-klaim validitasnya. Bahwa kekerasan tidak digunakan selain argumen yang lebih baik, dan bahwa semua motif disisihkan kecuali motif untuk mencari kebenaran kooperatif. Di dalam dunia teoritis wacana, juga di dalam dunia tindakan-tindakan komunikatif yang tersembunyi dan mendasari, ada situasi percakapan ideal, yaitu kekuatan atau kekuasaan tidak menentukan argumen mana yang menang. Sebaliknya, yang muncul sebagai pemenang adalah argumen-argumen yang lebih baik. Bobot bukti dan argumentasi menentukan apa yang dianggap sahih atau benar. Argumen-argumen yang muncul dari wacana semacam itu dan yang disepakati para peserta adalah benar. Dengan demikian, Habermas mengadopsi teori konsensus mengenai kebenaran atau daripada teori salinan atau realitas mengenai kebenaran. Kebenaran itu adalah bagian dari semua komunikasi, dan teori evolusioner Habermas bertujuan untuk mengungkapkannya secara penuh. Seperti dikatakan Thomas McCarthy, yaitu ide kebenaran pada akhirnya menunjuk ke suatu bentuk interaksi yang bebas dari semua pengaruh yang menyelewengkan. Kehidupan yang baik dan benar yang merupakan tujuan teori kritis melekat di dalam gagasan kebenaran itu. Ia diharapkan di dalam setiap tindakan berbicara. Konsensus muncul secara teoritis di dalam wacana dan atau prateoritis di dalam tindakan komunikatif. Ketika 4 tipe klaim kesahihan dimunculkan dan diakui oleh pihak-pihak yang berinteraksi. Pertama, ucapan-ucapan pembicara dilihat sebagai hal yang dapat dimengerti, dapat dipahami. Kedua, proposisi-proposisi yang diberikan oleh pembicara benar, yakni pembicara sedang memberikan pengetahuan yang dapat diandalkan. Ketiga, pembicara selalu jujur atau benar dan tulus dalam memberikan proposisi-proposisi itu. Pembicara dapat diandalkan. Keempat, benar dan pantaslah bagi pembicara untuk mengungkapkan proposisi-proposisi demikian. Dia mempunyai dasar-dasar normatif untuk berbuat demikian. Konsensus muncul ketika semua klaim kesahihan itu dimunculkan dan diterima. Konsensus gagal ketika salah satu atau lebih klaim kesahihan tersebut dipertanyakan. Kembali ke poin yang lebih awal, ada kekuatan-kekuatan di dalam dunia modern yang menyelewengkan proses demikian. Mencegahnya muncul suatu konsensus dan harus diatasi agar masyarakat ideal Habermas bisa terwujud. Morris 2001. Baik, terima kasih atas bersedia menontonnya sampai akhir. Saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.